Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Meli. Izin saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait dengan proposal bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Paramita, bisa dipanggil Dea. Saya selaku mahasiswa S1 Manajemen semester genap. Izin share screen, Ibu. Baik, sudah terlihat ya, Bu. Nah, izin untuk proposal usaha peluang bisnis yang saya rancang, yaitu kue ipau dan kelemben Banjar dalam rangka mengangkat otentisitas Wadai Banjar di era digital. Untuk bab yang pertama, yaitu bab pendahuluan, berisi terkait dengan latar belakang. Nah, untuk kuenya sendiri itu bisa dilihat pada kiri kanan, ada kue ipau dan kelemben. Dengan latar belakang yang pertama, Banjarmasin memiliki kekayaan kuliner tradisional yang khas, dengan banyaknya beberapa kue yang lain juga. Nah, salah keduanya adalah ipau dan kelemben yang mulai tergeserkan oleh makanan modern, baik itu dari negara lain seperti dimsum yang kita ketahui, kemudian ada topoki, kemudian ada bungopang dari negara-negara lain. Nah, alasan ketiganya adalah peluang usaha terbuka karena permintaan terhadap makanan tradisional yang masih tinggi. Ipau ini juga mewakili selera pasar yang menyukai makanan berat, gurih, dan mengenyangkan, dan kelemben ini mewakili camilan manis, ringan, dan tahan lama. Kemudian, bisnis ini juga berperan penting sebagai pelestarian warisan kuliner lokal di Banjarmasin. Kemudian, tujuannya yang pertama menjadi platform kuliner homemade khas Banjar yang unggul dan mempertahankan cita rasa otentik, keaslian resep-resep kuno. Kemudian menyediakan akses kemudahan bagi masyarakat untuk menikmati kue legendaris ini sepanjang tahun tanpa menunggu momen musiman seperti bulan Ramadan. Jadi biasanya khususnya untuk kue ipau itu hanya penjual itu banyaknya menjual kue ipau itu di masa-masa bulan Ramadan. Nah, berbeda dengan kue kelemben itu masih bisa dapat ditemui pada kegiatan sehari-hari gitu ya. Ada penjual yang menjual kelemben. Namun kalau IPA itu khususnya di bulan Ramadan saja. Kemudian yang ketiga, mengedukasi dan mengenalkan budaya Banjar kepada generasi muda seperti Gen Z dan Gen Alpha melalui pemanfaatan platform digital dan juga Gen milenial ya, Bu. Kemudian, memaksimalkan potensi keuntungan ekonomi dari ceruk pasar atau niche market kuliner tradisional premium. Kemudian untuk manfaatnya ada 4 manfaat untuk berbagai masyarakat ya, baik itu pemilik, investor, pelestarian budaya, atau akses kuliner. Kemudian untuk internal sendiri, proposal ini ya tujuannya untuk peta jalan operasional, kontrol keuangan, dan pedoman pemasaran. Kemudian untuk eksternal sebagai media penilaian kelayakan risiko dan juga usahanya. Jadi dalam metode proposal ini ada metode analisis SWOT dan analisis 3P. Nah, dalam analisis tersebut juga ada strateginya. Kemudian, untuk pelestarian budaya sebagai bukti tertulis bahwa makanan tradisional ini juga bisa menjadi bisnis modern dengan nilai yang tinggi. Kemudian, sebagai akses kuliner untuk memudahkan pecinta kuliner untuk mencari dan menikmati produk favorit kapan saja. Kemudian, lanjut untuk profil usaha. Jadi profil usahanya sendiri akan dikembangkan sebagai bentuk dapur wadai Banjar dengan nama Baked by Dena. Untuk saat ini akan mengembangkan 2 produk saja, jadi kelemben dan ipau, dengan slogan otentisitas wadai Banjar Premium yang menghadirkan kelezatan tradisional yang langka, segar dari dapur rumahan sepanjang tahun. Jadi inti dari slogannya ini, otentisitas wadai Banjar yang dengan resep organik ya dari lokal juga, kemudian menghadirkan cita rasa yang langka dengan sepanjang tahun kita dapat membelinya atau memesannya. Jadi tidak hanya di masa-masa Ramadan. Kemudian keunggulannya adanya bahan premium, kemudian
di bahan premium itu menggunakan cita rasa telur bebek murni dan racikan rempah utuh berkualitas. Kemudian freshly homemade dengan sistem made to order. Jadi, masyarakat itu hanya bisa order untuk menikmati makanan tersebut. Jadi, tidak ada disajikan ready makanan, kecuali seseorang tersebut batal untuk order. Kemudian daya simpannya khusus Kelemben itu aman untuk dikirim ke luar kota. Nah, ini berbanding terbalik dengan IPAU. IPAU itu harus segera dimakan karena menggunakan santan untuk penambahan cita rasanya. Kemudian untuk kemasannya sudah food grade dan eksklusif paper bag. Nah, ini profil usahanya dengan deskripsi produk IPAU dan Kelemben. Untuk kue IPAU sendiri, karakteristiknya lapisan dadar lembut seperti lasanya. Jadi dinamai juga sebagai lasanya Banjar ya, dengan tulisan daging ayam cincang premium, kemudian wortel dan kentang. Kemudian siraman santan kental murni, bawang merah goreng dan seledri bisa dilihat pada bagian atas di sini. Full ya, ada bawang goreng, kemudian seledri, dan daging-daging ayamnya. Kemudian untuk variannya ada dua, varian loyang besar untuk acara formal seperti bahantarannya, kemudian ada varian cup atau konsumsi harian. Jadi masyarakat juga bisa membeli dalam bentuk satu cup untuk memesan pada kue ipau tersebut atau mencicipinya. Kemudian terkait dengan kelemben, kelemben ini mempunyai karakteristik tekstur luar garing yang renyah dan bagian dalam lembut dan padat. Kemudian bentuknya itu menyerupai kura-kura, manggis, atau bunga. Namun yang kita sajikan ini dalam bentuk bunga. Kemudian menggunakan telur bebek untuk menambah volume tanpa adanya zat pengembang. Nah, ini analisis usahanya pada bab 3 dengan strategi pengembangan merek, analisis SWOT internal dan eksternal. Untuk bagian strength atau kekuatan, profil cita rasa premium dan otentik dengan menggunakan resep-resep asli turun-temurun dengan bahan baku pilihan. Kemudian sistem produksinya yang freshly homemade dengan mengusung sistem made to order. Jadi semua masyarakat harus order dulu baru bisa mencoba ya kue ipau premium ini. Jadi kalau misal menunggu ready itu agak susah, kecuali dia sudah membatalkan order yang lainnya ya. Kemudian nilai keberlanjutan tradisinya memiliki nilai emosional pada usaha yang terfokus pada pelestarian kuliner lokal yang mulai langka. Kemudian weaknesses-nya itu keterbatasan kapasitas produksi karena ini menggunakan tangan sendiri ya, atau manual atau handmade dalam skala rumahan. Kemudian daya ipau yang sangat singkat ya karena menggunakan eh, santan dan tanpa pengawet. Kemudian biaya produksi yang lebih tinggi. Jadi tingginya HPP juga dapat menjadi dampak negatif dalam bisnis ini. Kemudian opportunities atau peluang. Yang pertama ada eksklusivitas akibat kelangkaan pasar. Jadi beberapa penjual kue itu tidak menggunakan IPAU sebagai bahan atau kue yang dijualnya karena mungkin alasannya eh karena IPAU memiliki keadaluarsa yang pendek jika disimpan di suhu ruang. Jadi tidak bisa disimpan tuh kadang oleh pembuat kuenya. Nah, karena kita menggunakan made to order itu sistem tersebut, maka kita bisa melakukan penjualan atas IPAU tersebut. Kemudian pemanfaatan pemasaran digital. Jadi kita bisa menggunakan media sosial selaku pengirim daring dan juga kita bisa melakukan pemasaran lebih lanjut untuk menggait beberapa pelanggan lain. Kemudian adanya potensi pasar diaspora dengan membuka peluang ekspansi ke kota-kota besar di Indonesia untuk komunitas perantau atau diaspora suku Banjar yang tinggi. Karena suku Banjar ini beberapa kota juga banyak ya, seperti di Palangkaraya, kemudian di Balikpapan, di Samarinda juga bisa kita guide pembelinya di situ dengan menggunakan media sosial tersebut. Kemudian untuk threats atau ancamannya, yang pertama, adanya tantangan dalam menarik minat Gen Z
yang belum familiar dengan cita rasa kue tradisional dan lebih condong pada tren kuliner barat. Jadi kita tahu sendiri bahwa akhir-akhir ini kita juga mengetahuinya bahwa banyak makanan kuliner-kuliner yang dari luar negeri seperti dimsum, kemudian pizza yang disukai oleh Gen Z gitu ya. Kemudian adanya fluktuasi harga bahan baku utama karena kita menggunakan sangat banyak ya, seperti daging ayam segar, kemudian telur bebek dan rempah-rempah, maka secara langsung menekan margin keuntungan perusahaan. Kemudian untuk analisis strateginya, dari strategi SWOT sendiri ada yang bagian strength dan opportunity. Kita melakukan kampanye digital, IPO otentik di hari biasa. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan saja, kita bisa melakukan pembelian IPO pada hari biasa dan mengemas kelemben premium dengan berdaya simpan tinggi ke dalam kemasan estetik. Jadi, kelemben ini bisa digunakan untuk acara-acara formal dengan kemasan tersebut. Kemudian strategi WO atau Weakness Opportunity, kita menggunakan sistem pre-order H-1 via WhatsApp untuk mengontrol stok yang ada. Jadi kita tidak perlu tuh menambah stok jika tidak ada order. Dan kita tidak perlu mengurangi stok jika order kita tidak ada. Jadi kita tuh dengan sistem pre-order tanpa adanya barang ready seperti itu kita bisa mengontrol hal tersebut. Kemudian strategi strength dan threats, yaitu konten estetik menggunakan media TikTok atau Reels, Instagram untuk menarik para Gen Z atau Gen Alpha juga bisa nih. Kemudian premium locking price. Jadi kita sudah mempunyai target pasar, yaitu target pasarnya menengah ke atas ya, karena dengan bahan-bahan kita yang premium, kemudian bahan kemasan yang juga premium, maka kita sudah melock price kita untuk target pasar yang lebih menengah ke atas. Kemudian strategi weakness dan threats-nya, kita diversifikasi IPO Cup dan kontrak supplier lokal. Jadi untuk menekan juga biaya produksi, kita juga menggunakan supplier lokal, tapi tetap memperhatikan potensi eh, kualitas dari bahan baku kita. Kemudian strategi 3P dari produk, kita fokus pada higienis, kemudian keaslian dan keestetikaan kemasan. Dengan keunggulan fisik produk diperkuat dengan desain kemasan modern atau estetik, kemudian wadah kedap udara atau food grade dengan eksklusif paper bag. Jadi kita mempunyai paper bag untuk memasarkannya juga ya dan menambah menarik untuk pelanggan kita. Kemudian premium pricing. Jadi kita dengan target pasar kelas menengah ke atas, kita mempunyai premium pricing, UPAW loyangnya 120.000, kemudian IPAW cup-nya 25.000, dan kelemben 30.000. Kemudian promosinya dengan meta ads radius 5-7 km dengan konten satisfying food video dan closingnya via WhatsApp Business. Jadi kita juga menggunakan media WhatsApp Business untuk memasarkan produk kita. Nah, ini contoh dari proyeksi arus kas dengan mengestimasi pergerakan penerimaan dan pengeluaran usaha yang dihitung secara berkala setiap minggunya selama 1 bulan penuh. Jadi, misal di minggu pertama kita mempunyai saldo kas awal 2 juta, kemudian minggu kedua 2.500.000, minggu ketiga 4.350.000, sampai dengan minggu keempat itu 6.450.000 dengan ada arus kas masuknya pendapatan dari IPAW Loyang, IPAW Cup, dan Kelemben Banjar. Kemudian ada total penerimaannya berapa. Kemudian kita juga catat arus kas keluarnya, biaya bahan baku dengan HPP 50%. Kemudian biaya kemasan box, sendok, atau stiker. Kemudian biaya operasional seperti gas, listrik, dan air. Kemudian anggaran digital marketing atau ads. Kemudian kuota internet dan alat konten, dan saldo kas terakhirnya berapa. Jadi di setiap minggunya itu juga kita catat surplus mingguannya. Seperti yang tertera ada plus 500.000 sampai dengan yang saldo akhirnya 8.200.000.
Nah, ini contoh perhitungan keuntungannya. Jika kita mendapatkan omset per bulannya 13.800.000 dengan total pengeluaran kita adalah 9.250.000, maka keuntungan bersih kita adalah 4.550.000. Dengan profit margin, keuntungan bersih per total pendapatan kali 100% didapatkan hasil 32,97% untuk marginnya. Dapat kita lihat juga pada grafik di kanan, digambarkan bahwa keuntungan bersihnya sebesar itu, kemudian dengan profit marginnya adalah 32,97%. Kemudian terkait dengan bab 4 pendahuluannya, mohon maaf Ibu, izin saya edit dulu ya. Bab 4 seharusnya ini adalah kesimpulan ya atau penutup. Kita edit dulu langsung. Baik. Baik, untuk bab 4 penutupnya ada tertera sebentar. Sebentar saya share screen lagi. Baik. Untuk bab 4 penutupnya ada terdapat simpulan dan rekomendasi. Simpulannya adalah perpaduan kue ipau gurih dan kelembayan yang manis menciptakan produk yang saling melengkapi dengan net profit marginnya mencapai 32,97%. Dengan rekomendasi, dengan profit tersebut dan manajemen risiko yang aman melalui sistem pre-order, maka rencana bisnis dapur Wadai ini sangat layak dan prospeknya sangat bagus dan siap untuk segera direalisasikan. Baik, selanjutnya mungkin langsung saja saya share terkait dengan proposal yang sudah saya buat ya Bu, melalui Word atau dokumen ya, karena mungkin ini keterbatasan waktu maksimal 20 menit ya Bu. Izin. Nah, ini juga saya masukan ya Bu, terkait dengan proposal yang lebih detail. Tadi saya sudah mempresentasikan pointernya saja, mungkin dapat Bu Meli review melalui ini. Nah, baik Ibu, mungkin sekian penjelasan akan bisnis yang telah saya garap melalui proposal tersebut. Mohon maaf atas segala kekurangan penyampaian dari saya, dan mohon maaf jika proposal tersebut masih belum sesuai, dan saya harap mungkin akan sesuai dengan ekspektasi Ibu nantinya. Eh, Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensi Ibu, dan terima kasih. Saya akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.